Bayangkan bumi puluhan ribu tahun lalu, hutan lebat, padang luas, lautan liar. Di sana hidup banyak spesies yang jauh lebih kuat dari kita. Ada yang lebih besar, lebih cepat, lebih ganas. Manusia bukan predator paling menakutkan. Tubuh kita lemah, gigi kita biasa aja. Kita bahkan tidak bisa berlari secepat banyak hewan lain. Namun hari ini, justru kitalah yang berdiri di puncak rantai kehidupan. Kitalah yang membangun kota, menguasai teknologi, mengubah iklim, dan menentukan nasib jutaan spesies lainnya. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin makhluk yang secara fisik biasa saja bisa menjadi penguasa planet ini? Jawabannya tidak terletak pada otot, bukan pada kecepatan, dan bukan pada ukuran tubuh. Dalam sejarah panjang umat manusia, ada 4 momen besar yang secara radikal mengubah arah spesies kita. 4 revolusi, 4 lompatan besar. Dan tanpa kita sadari, 4 momen inilah yang membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi pada Homo sapiens. Bukan perubahan pada otot, bukan lonjakan ukuran otak yang drastis, tapi perubahan pada cara kita berpikir dan berkomunikasi. Inilah yang disebut sebagai revolusi kognitif. Manusia mulai mengembangkan bahasa yang jauh lebih kompleks. Bukan sekadar memberi sinyal bahaya atau menunjuk makanan. Kita mulai mampu menceritakan sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak ada di depan mata. Kita bisa membicarakan masa lalu, membayangkan masa depan, bahkan menciptakan kisah tentang hal-hal yang sepenuhnya imajiner. Di titik inilah keunggulan kita muncul. Spesies lain, termasuk Neanderthal, mungkin lebih kuat secara fisik. Mereka hidup berdampingan dengan Homo sapiens. Namun mereka tidak mampu membangun jaringan kerjasama dalam jumlah besar. Mereka tidak memiliki kemampuan menciptakan dan mempercayai cerita bersama. Homo sapiens berbeda. Kita bisa percaya pada mitos yang sama. Pada roh leluhur, pada aturan suku, pada simbol-simbol yang hanya ada dalam imajinasi kolektif. Dan karena kita mempercayainya bersama, kita bisa bekerja sama dalam kelompok besar, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal secara pribadi. Inilah fondasi dominasi manusia. Bukan karena kita paling kuat, bukan karena kita paling cepat, tapi karena kita mampu menciptakan fiksi bersama dan mempercayainya. Semua revolusi berikutnya, dari pertanian hingga sains modern, berdiri di atas kemampuan ini. Pada akhirnya manusia menang bukan karena fisik, melainkan karena cerita yang dipercaya bersama. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, manusia membuat keputusan yang tampak seperti langkah besar menuju kemajuan. Kita berhenti hidup sebagai pemburu pengumpul, lalu mulai menetap dan bertani. Kita menanam gandum, padi, dan berbagai tanaman lain. Kita membangun rumah, kita membentuk desa. Sekilas, ini terlihat seperti lompatan besar dalam peradaban. Namun disinilah letak paradoksnya. Sebagai pemburu pengumpul, manusia hidup lebih beragam dalam pola makan, lebih fleksibel dalam mobilitas, dan bekerja relatif lebih sedikit setiap harinya. Ketika pertanian muncul, hidup justru menjadi lebih berat. Jam kerja meningkat. Ketergantungan pada satu jenis tanaman membuat manusia rentan terhadap gagal panen. Penyakit menyebar lebih cepat karena hidup berdekatan dalam pemukiman tetap. Populasi memang meledak. Desa berkembang menjadi kota. Struktur sosial menjadi lebih kompleks. Namun, bersama itu, lahir pula ketimpangan sosial, hierarki kekuasaan, dan sistem kerja paksa. Pertanian memungkinkan peradaban tumbuh. Tapi pada saat yang sama, ia mengikat manusia pada tanah, pada rutinitas, pada kerja tanpa henti. Disinilah gagasan paling provokatif muncul. Mungkin bukan manusia yang menjinakkan gandum, justru gandum yang menjinakkan manusia. Kita mengubah lanskap bumi demi menumbuhkan tanaman. Kita mengatur hidup kita mengikuti siklusnya. Dari sinilah muncul konflik intelektual besar. Apakah pertanian benar-benar kemajuan, atau justru jebakan evolusi yang tak kita sadari? Setelah manusia menetap dan populasi bertambah besar, muncul tantangan baru. Bagaimana ribuan, bahkan jutaan orang yang tidak saling mengenal bisa bekerja sama? Jawabannya tidak terletak pada hubungan pribadi. Jawabannya terletak pada sistem kepercayaan abstrak. Inilah yang disebut sebagai revolusi penyatuan manusia. Pertama, uang. Bayangkan koin kuno yang berpindah tangan ribuan tahun lalu. Secara fisik, ia hanyalah logam biasa. Namun manusia sepakat mempercayainya sebagai alat tukar.
Uang menjadi bahasa universal yang melampaui suku, budaya, dan batas geografis. Dua orang asing bisa bekerja sama karena sama-sama percaya pada nilai yang sama. Kedua, agama. Simbol-simbol suci, kitab, dan ritual menciptakan makna kolektif. Agama menyatukan jutaan orang di bawah cerita besar tentang asal-usul, moralitas, dan tujuan hidup. Ia memberi legitimasi pada aturan dan struktur sosial. Ketiga, imperium. Lihat peta imperium besar di masa lalu. Wilayah luas dengan beragam etnis dan bahasa disatukan oleh hukum, administrasi, dan sistem politik yang sama. Imperium memungkinkan skala kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ini memiliki satu kesamaan, kepercayaan bersama. Dunia modern berdiri bukan hanya di atas benda fisik seperti gedung dan jalan raya, tetapi di atas ide-ide yang kita sepakati. Tanpa kepercayaan kolektif pada uang, agama, dan sistem politik, struktur global yang kita kenal hari ini tidak akan pernah berdiri. Revolusi terakhir yang mengubah manusia secara radikal adalah revolusi sains. Berbeda dari revolusi sebelumnya, perubahan ini dimulai dari satu sikap yang sederhana namun revolusioner, pengakuan bahwa kita tidak tahu. Selama ribuan tahun, manusia merasa telah memahami dunia melalui mitos dan tradisi. Namun, sekitar 500 tahun terakhir, muncul keberanian untuk berkata, kita belum tahu jawabannya. Dari sanalah sains lahir, bukan dari keyakinan mutlak, tetapi dari rasa ingin tahu dan keraguan yang sistematis. Ketika sains berkolaborasi dengan kapitalisme, percepatan perubahan menjadi luar biasa. Penemuan ilmiah mendorong inovasi. Inovasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membiayai penelitian baru. Siklus ini melahirkan revolusi industri, mesin uap, listrik, hingga komputer dan internet. Hari ini, kita hidup di dunia yang sepenuhnya dibentuk oleh warisan revolusi sains. Teknologi modern memungkinkan kita terbang melintasi benua, berkomunikasi dalam hitungan detik, bahkan mengedit kode genetika makhluk hidup. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia tidak hanya memahami alam, tetapi mulai memodifikasinya. Kita memanipulasi DNA, kita menciptakan kecerdasan buatan, kita memperpanjang usia harapan hidup. Perubahan kini bergerak lebih cepat daripada kemampuan kita untuk memaknainya. Kita memiliki kekuatan seperti dewa, mampu menciptakan dan menghancurkan dalam skala besar. Namun pertanyaannya tetap menggantung. Apakah kita memiliki kebijaksanaan seperti dewa untuk menggunakannya dengan benar? Hari ini, manusia menguasai bumi. Kita membangun kota-kota raksasa, menjelajahi luar angkasa, dan mengubah lanskap planet sesuai keinginan kita. Kita menciptakan peradaban, hukum, teknologi, dan sistem yang begitu kompleks hingga tak terbayangkan oleh nenek moyang kita puluhan ribu tahun lalu. Namun di tengah semua pencapaian itu, satu pertanyaan tetap mengendap. Apakah kita benar-benar lebih bahagia? Kita hidup lebih lama, lebih nyaman, lebih aman dibanding sebagian besar sejarah manusia. Tetapi kecemasan, ketidakpastian, dan konflik tetap ada. Kita memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan, namun seringkali tidak benar-benar tahu arah apa yang ingin kita tuju. Menjadi manusia bukan hanya soal bertahan hidup atau mendominasi. Ini tentang memahami pilihan yang kita buat dan konsekuensi yang mengikutinya. Setelah 4 revolusi besar ini, pertanyaan terpenting bukan lagi bagaimana kita sampai di sini, melainkan kemana kita akan melangkah selanjutnya. Jika ringkasan ini membuat Anda berpikir ulang tentang manusia, percayalah, buku ini jauh lebih dalam dari yang bisa dirangkum dalam satu video. Sapiens bukan sekadar buku sejarah, ia adalah cara baru melihat siapa kita sebagai spesies. Ditulis dengan bahasa yang tajam, argumentatif, dan penuh perspektif yang berani, buku ini mengajak kita mempertanyakan asumsi yang selama ini kita anggap pasti. Jika Anda ingin memahami siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita menuju, membaca langsung buku ini akan memberi kedalaman yang tidak tergantikan. Baca bukunya. Dan jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe.